Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B21 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tugas presentasi ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Bambang Suprayitno SEMSC dan Dr. Daru Wahyuni SEMSI dengan topik presentasi production function. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Eka Unurahmania dengan NIM 21804241061. Yang kedua ada Sania Resti Alpadia dengan NIM 21804241073. Yang ketiga ada Rismawati dengan NIM 21804244008. Yang keempat ada Muhammad Yudis Pratama dengan NIM 21804244013. Yang kelima ada Tirta Sena Pradana dengan NIM 21804244015. Adapun pokok pembahasan materi yang akan kelompok kami sampaikan adalah yang pertama ada produksi dengan satu input variabel dan produksi dengan dua input variabel. Yang pertama ada produksi satu input variabel terdiri dari pengertian fungsi produksi itu sendiri. Yang kedua ada produk total, rata-rata, dan marginal. Yang ketiga ada law of diminishing return. Dan yang keempat ada 3 tahap produksi. Dan untuk produksi dua input variabel, yang pertama ada isokuan atau kurva produksi sama. Yang kedua ada movement along isokuan. Yang ketiga ada fixed proportion production. Yang keempat ada substitution among input. Yang kelima ada isokos atau garis ongkos sama. Dan yang keenam ada production equilibrium atau optimum. Baik, langsung saja dengan pembahasan materi yang pertama yaitu produksi satu input variabel. 1. Pengertian fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara input dan output selama satu periode. Secara umum, fungsi produksi digambarkan dengan Q sama dengan K, L, M, dan seterusnya, di mana Q melambangkan output suatu barang, K melambangkan mesin atau modal, L melambangkan input jam kerja, M melambangkan bahan-bahan mentah yang dipergunakan, titik-titik atau seterusnya melambangkan kemungkinan adanya variabel-variabel lain. Jadi sederhananya, fungsi produksi itu menunjukkan jumlah output maksimum yang dapat diperoleh dari sekumpulan input tertentu. Jika hanya terdapat dua input saja, yaitu modal dan tenaga kerja, maka fungsi produksinya ditunjukkan sebagai Q sama dengan F K dikali L, dengan asumsinya teknologi tetap. Sedangkan jika hanya terdapat satu input, maka fungsi produksinya ditunjukkan sebagai Q sama dengan FL. Selanjutnya ada materi tentang produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Produk total. Produk total atau total produk yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Jadi, misalnya kita contohkan satu periode itu 3 hari. Misalnya, hari pertama menghasilkan 10, hari kedua menghasilkan 5, dan hari ketiga menghasilkan 5. Maka total produk yang dilakukan selama periode tertentu adalah 20. Nah, karena total produksi adalah jumlah output yang dihasilkan selama periode waktu tertentu, maka total produksi yang dilakukan selama 3 hari tersebut berjumlah 20. Kurva tersebut dapat dinotasikan sebagai berikut. TP sebagai output total atau jumlah produksi total. X jumlah input variabel yang digunakan. Jika hanya terdapat satu macam input variabel yang digunakan, yaitu tenaga kerja atau labor, maka dituliskan sebagai berikut, di mana Q tingkat output,
L jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, kurvanya yaitu dimulai dari titik origin. Selanjutnya ada produksi rata-rata. Produksi rata-rata atau average product adalah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Misalnya ketika kita menghasilkan 12 barang dengan 2 tenaga kerja, maka produksi rata-ratanya adalah 6. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa average product ini adalah produk total yang dibagi dengan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan untuk memproduksi. Produksi rata-rata dinotasikan dengan fungsi sebagai berikut, di mana Q atau TP yaitu total output, L jumlah tenaga kerja yang digunakan. Sehingga produksi rata-rata merupakan jumlah rata-rata produksi setiap tenaga kerja. Nah, di samping ini ada gambaran kurva produk rata-rata. Kita lanjutkan ke produk marginal. Produksi marginal atau marginal produk adalah tambahan output yang dihasilkan dari pertambahan satu unit faktor produksi variabel. Misalnya, ketika kita mempunyai satu tenaga kerja, kita ibaratkan faktor produksi yang ditambahkan adalah tenaga kerja. Misalnya, ketika mempunyai satu tenaga kerja, kita dapat memproduksi 5 barang. Sedangkan ketika kita mempunyai 2 tenaga kerja, kita bisa menghasilkan 12 barang. Maka dengan adanya pertambahan input tersebut, marginal produk atau tambahan output yang dihasilkan dari pertambahan satu unit faktor produksi variabel tersebut yang berupa tenaga kerja adalah 7 barang. Produk marginal ini dapat dinotasikan sebagai MP sama dengan perubahan output dibagi perubahan input. Nah, di samping ini terdapat kurva produk marginal. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu law of diminishing return atau hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Dengan menggunakan fungsi produksi, kita dapat mengetahui salah satu hukum ekonomi, yaitu hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau law of diminishing return. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau law of diminishing return menyatakan bahwa pertambahan unit faktor produksi variabel awalnya akan memberikan tambahan hasil yang semakin meningkat. Tetapi setelah mencapai titik tertentu, pertambahan faktor produksi variabel tersebut malah membuat hasil produksi yang semakin menurun. David Ricardo juga menyatakan bahwa ketika ia menambah terus-menerus salah satu unit input dalam jumlah yang sama, sementara input yang lain tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output yang lebih dari proporsional atau increasing returns. Akan tetapi, di titik tertentu, hasil yang kita peroleh justru akan semakin berkurang atau diminishing returns. Oke, selanjutnya di sini ada tabel dan kurva dari law of diminishing return. Dapat kita lihat bahwa jumlah output atau total produk memang bertambah akibat dari ditambahnya jumlah tenaga kerja. Tapi ketika mencapai titik input tenaga kerja 8 dan total produk atau outputnya 53, hasil yang diperoleh semakin berkurang. Dapat kita lihat juga dari bentuk kurva yang awal mulanya mengalami kenaikan, namun pada titik input tenaga kerja 8 dan output 53 selanjutnya mengalami penurunan. Dari tabel dan kurva tersebut juga dapat kita simpulkan juga bahwa marginal produk yang tertinggi didapat ketika jumlah tenaga kerja berjumlah 4 orang. Dan total produk tertinggi ada 53, yaitu ketika marginal produk
sama dengan 0. Selanjutnya berlakunya law of diminishing returns ini perlu dipahami dengan beberapa asumsi. Yang pertama ada salah satu faktor produksi, misalnya tanah pada pertanian atau mesin pada industri, harus tetap, sehingga perbandingannya saja yang mengalami perubahan. Yang kedua, teknik produksi yang ditetapkan dalam suatu proses produksi tetap. Jadi, apabila tingkat teknik produksi yang diterapkan lebih canggih, maka dapat mempertinggi produktivitas setiap tenaga kerja. Artinya, hukum tersebut tidak berlaku. Yang ketiga, daya kerja productivity. Faktor produksi yang diubah harus sebanding sama. Jika faktor produksi yang diubah adalah jumlah tenaga kerjanya, maka tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja tersebut harus sama dengan pekerjaan yang dimaksudkan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu 3 tahap produksi. Tahap 1. Menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit. Apabila ditambah akan meningkatkan total produksi, produksi rata-rata, dan produksi maksimal. Ciri-cirinya yaitu dimulai dari titik 0 sampai dengan average produk maksimum atau AP sama dengan NP. Average produk meningkat sampai titik puncak, produktivitas per tenaga kerjanya tinggi, total produk naik dengan kecepatan yang tinggi, nilai marginal produknya positif, dan nilai total produk yang masih rendah. Tahap 2, yaitu produksi total terus meningkat sampai produksi maksimum, sedangkan rata-rata produksi menurun dan produksi marginal menurun sampai dengan titik 0. Ciri-cirinya yaitu dimulai setelah average produk maksimum sampai dengan marginal produk sama dengan 0. Average produknya terus menurun, total produk naik dengan kecepatan yang semakin rendah, nilai average produknya positif, dan nilai marginal produk sama dengan 0 pada saat total produk maksimum. Tahap yang ketiga, penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginalnya negatif. Ciri-cirinya yaitu dimulai setelah marginal produk sama dengan 0, average produknya menurun, kecepatan total produksi semakin berkurang, nilai marginal produknya negatif, dan apabila input ditambah justru akan semakin mengurangi total produksi. Selanjutnya mengenai produksi dua input variabel. Materi yang selanjutnya adalah isokon atau kurva produksi sama. Isokon atau kurva produksi sama merupakan kurva yang mengkombinasikan antara dua macam input yang berbeda namun menghasilkan output yang sama. Ciri-ciri kurva isokon adalah 1. Mempunyai slope negatif. Yang kedua, semakin kanan kedudukan, isokon menunjukkan semakin tinggi jumlah output Q1 kurang dari Q2. Ketiga, isokon tidak pernah berpotongan dengan isokon lain. Yang terakhir, isokon cembung ke titik origin. Contoh pembentukan kurva isokon. Seorang produsen ingin memproduksi produk dalam jumlah tertentu. Untuk memproduksi barang tersebut, dia menggunakan kombinasi tenaga kerja dan modal yang dibutuhkan. Tujuan untuk menghasilkan 2000 unit barang tersebut digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja ditunjukkan pada tabel berikut ini. Dalam tabel berikut ini maka dapat digambarkan dengan kurva sebagai berikut. Dalam produksi barang 2000 unit terlihat ada kombinasi yang digunakan. Kombinasi yang pertama adalah 2 tenaga kerja dan 14 modal. Kombinasi kedua 4 tenaga kerja dan 8 modal. Kombinasi ketiga 8 tenaga kerja dan 2 modal. Sementara kombinasi keempat digunakan 14 tenaga kerja dan 2 modal. Movement among isoquant. Pergeseran kurva isoquant terjadi pada saat di mana kedua faktor produksi tersebut mengalami perubahan. Apakah perubahan harga kedua faktor produksi itu naik atau turun?
Kurva bergeser ke kanan apabila harga kedua faktor produksi mengalami penurunan, sehingga perusahaan bisa meningkatkan jumlah produksinya. Dan sebaliknya, kurva bergeser ke kiri saat harga kedua faktor produksi mengalami kenaikan, sehingga perusahaan menurunkan jumlah produksinya. 3. Fixed Proportion Production. Fungsi produksi proporsi tetap atau juga dikenal sebagai fungsi produksi Leontief menyeratkan bahwa faktor-faktor produksi tetap seperti tanah, tenaga kerja dan juga bahan mentah digunakan untuk menghasilkan jumlah output yang tetap, dan faktor-faktor produksi ini tidak dapat menggantikan faktor-faktor lain. Misalkan, ada 50 pekerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 500 unit suatu produk, maka koefisien teknik produksinya adalah 1/10. Dalam kasus fungsi produksi tetap ini, 1/10 tenaga kerja ini harus digunakan untuk produksi output tetap dan tidak ada faktor produksi lain yang dapat menggantikan tenaga kerja. Berikut adalah contoh kurva dari Fixed Proportion Production. 0R menunjukkan rasio modal tenaga kerja tetap. Jika sebuah perusahaan ingin memproduksi 100 unit produk, maka 2 unit modal dan 3 unit tenaga kerja harus digunakan untuk mencapai output ini. Demikian pula untuk produksi 300 dan 500 unit suatu produk, 5 unit modal dan 6 unit tenaga kerja, serta 7 unit modal dan 9 unit tenaga kerja harus digunakan secara berurutan. Yang keempat ada substitution among input atau substitusi antar input. Oke, untuk substitusi antar input yang pertama ada marginal rate of technical substitution. MRTS atau marginal rate of technical substitution merupakan suatu tingkat di mana satu input dapat disubstitusikan untuk input lain sepanjang isok 1. Dan untuk kasus input modal yang disubstitusi oleh tenaga kerja dapat dinyatakan dalam bentuk MRTS sama dengan min delta K per delta L, di mana K adalah change in capital input dan L adalah change in labor input. Catatan untuk tanda negatif diberikan agar membuat MRTS bernilai positif karena slope dari isok 1 bernilai negatif. Nah, di situ ada contoh dari kurva marginal rate of technical substitution. Pada kurva tersebut tampak bahwa kurva isok 1 memiliki slope negatif. Hal ini berarti apabila perusahaan mengurangi jumlah modal yang digunakan, maka harus lebih banyak tenaga kerja yang ditambahkan agar kombinasi modal dan tenaga kerja itu masih mampu memproduksi output yang sama. Dengan demikian, dua input dapat saling mengganti atau mensubstitusi untuk mempertahankan tingkat output yang sama. Selanjutnya yang kedua ada isokuan ketika input saling substitusi sempurna. Ketika isokuan berbentuk garis lurus, marginal rate of technical substitution bersifat konstan, sehingga laju di mana modal dan tenaga kerja saling menggantikan dan bersifat tetap berapapun level input yang digunakan. Nah, di situ ada contoh kurvanya. Dari kurva tersebut kita lihat bahwa titik A, B, dan C menyajikan 3 kombinasi modal tenaga kerja yang menghasilkan output yang sama. Materi selanjutnya adalah isokos atau garis ongkos sama. Isokos atau garis ongkos sama menunjukkan kombinasi dua macam input yang dibeli perusahaan dengan pengeluaran total dan harga faktor produksi tertentu. Ciri-ciri kurva isokos adalah bersifat slope negatif, sehingga apabila akan meningkatkan output harus meninggalkan input variabelnya. Sebaliknya, jika input variabelnya ditambah, maka output yang dihasilkan akan berkurang.
Contoh bentukan kurva isokos. Seorang produsen ingin melakukan produksi 2000 unit dengan biaya total 600. Jika biaya tenaga kerja 20 per unit dan modal 25 per unit, maka kombinasi penggunaan tenaga kerja dapat dilihat seperti tabel berikut ini. Dengan tabel berikut ini, maka dapat digambarkan kurva sebagai berikut. Baik, materi yang selanjutnya yaitu producer equilibrium atau optimum. Tingkat produksi optimum atau bisa juga disebut sebagai keseimbangan produsen dicapai ketika output maksimum diperoleh dari biaya yang minimum. Produsen harus mengklasifikasikan faktor produksinya ke dalam kombinasi yang berbeda. Kombinasi yang memberikan jumlah produksi tertinggi dengan biaya yang sedikit adalah tingkat produksi maksimum. Untuk mengetahui keseimbangan produsen dapat dilihat dari kurva isokuan dan kurva isokos. Berikut ini adalah contoh pembentukan keseimbangan produsen. Dapat dilihat pada slide berikut, terdapat kurva isokuan dan isokos. Pada kurva isokuan dan isokos di samping menunjukkan target output sebesar 200 unit. Garis isokos EF, GH, dan KP menunjukkan 3 kombinasi berbeda di mana kita dapat memanfaatkan total pengeluaran input yaitu modal dan tenaga kerja. Kurva isokuan melintasi ketiga garis isokos pada titik R, M, dan T. Titik-titik ini menunjukkan berapa banyak biaya yang akan kita keluarkan untuk memproduksi 200 unit. Ketiga kombinasi tersebut menghasilkan output yang sama yaitu 200 unit, tetapi yang paling murah bagi produsen adalah pada titik M, di mana garis isokos GH bersinggungan dengan kurva isokuan. Titik R dan titik T juga melintasi kurva isokuan dan sama-sama menghasilkan 200 unit, tetapi akan lebih mahal karena berada pada garis isokos KP yang lebih tinggi. Pada titik R, produsen akan mengeluarkan lebih banyak modal, sedangkan pada titik T, produsen akan mengeluarkan lebih banyak tenaga kerja. Sekian pemaparan mengenai materi production function dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.